warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kenalkan nama saya Siti Rahmani Az-Zahra. Bisa kan panggil Zahra. Jadi saya dari kelas 10 IPA 3. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kelas 10 bab 1 tentang ruang lingkup biologi. Saya akan menjelaskan mind map atau peta konsep yang sudah saya buat. So no further ado, let's get to it. Baiklah, kita mulai. Jadi, di bab ini tentang ruang lingkup biologi, kita akan mempelajari materi-materinya. Pertama adalah karakteristik makhluk hidup, selanjutnya struktur organisasi kehidupan, klasifikasi makhluk hidup, cabang-cabang ilmu biologi, pemecahan masalah biologi dengan metode ilmiah, penelitian ilmiah, ketertarikan biologi dengan ilmu lain, manfaat dan bahaya ilmu biologi, dan keselamatan kerja di laboratorium. Baiklah, kita akan langsung masuk ke materi yang pertama. Yaitu karakteristik makhluk hidup. Karakteristik makhluk hidup pada umumnya adalah disusun oleh sel, mengalami pertumbuhan dan perkembangan, melakukan metabolisme, dan beradaptasi. Tapi selain itu, makhluk hidup juga bernapas atau respirasi, melakukan gerak, makan, dan juga peka terhadap rangsangannya. Baiklah, selanjutnya adalah struktur organisasi kehidupan. Yang disusun dari unit terkecil yaitu sel. Setelah itu ada jaringan, lalu organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan yang paling besar adalah bioma. Bioma itu sekumpulan ekosistem yang melingkupi suatu wilayah yang luas. Itu dalam bioma terdapat kelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di lokasi tertentu. Selanjutnya adalah tentang klasifikasi makhluk hidup. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, klasifikasi makhluk hidup. Menurut Carlos, dia membagi makhluk hidup menjadi 6 kingdom, yaitu Animalia, Plantae, Fungi, Archaebacteria, Eubacteria, dan Protista. Yang pertama, Animalia adalah kelompok hewan. Selanjutnya Plantae yang merupakan kelompok tumbuhan. Fungi merupakan kelompok jamur. Archaebacteria merupakan kelompok Archaea yang contohnya adalah Halobacteria. Selanjutnya adalah Eubacteria, yaitu kelompok-kelompok bakteri. Contohnya adalah Escherichia coli atau E. coli. Yang terakhir adalah Protista, yang merupakan mikroorganisme eukariota, yang contohnya adalah algae. Selanjutnya kita akan membahas tentang cabang-cabang ilmu biologi. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah cabang-cabang ilmu biologi. Cabang ilmu biologi dibagi menjadi genetika, anatomi, histologi, taksonomi, botani, mikrologi, virologi, dan zoologi. Yang pertama, genetika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang gen atau materi genetika tentang DNA dan RNA. Selanjutnya adalah anatomi. Anatomi mempelajari tentang struktur tubuh makhluk hidup. Histologi mempelajari tentang jaringan pada makhluk hidup. Selanjutnya taksonomi yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Lalu ada botani yang mempelajari tentang jenis, struktur, persebaran, dan klasifikasi pada tumbuhan. Dan selanjutnya ada mikrobiologi yang mempelajari tentang mikroorganisme. Selanjutnya ada virologi yang mempelajari tentang virus. Lalu yang terakhir ada zoologi yang mempelajari tentang kehidupan hewan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemecahan masalah biologi dengan metode ilmiah. Nah, materi selanjutnya pemecahan masalah biologi dengan metode ilmiah. Pertama-tama ada tahapannya, yaitu kita melakukan pengamatan, lalu kita membuat pertanyaan, lalu membuat hipotesis, selanjutnya memprediksikan, dan yang terakhir melakukan eksperimen. Dan melakukan eksperimen ini kita masuk ke materi berikutnya, yaitu penelitian ilmiah. Materi selanjutnya adalah penelitian ilmiah. Nah, di sini kita akan membahas tentang langkah-langkahnya, yaitu pertama ada membuat kerangka acuan penelitian, proposal penelitian, prosedur pelaksanaan, analisis data, dan laporan penelitian. Pertama-tama, di kerangka acuan penelitian adanya judul penelitian, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.
Selanjutnya, di proposal penelitian terdapat identifikasi variabel penelitian, tujuan pustaka, hipotesis, metode penelitian, dan jadwal penelitian. Selanjutnya, kita melakukan prosedur pelaksanaan penelitian, yaitu sesuai dengan bahan-bahan atau langkah-langkah tentang apa yang mau kita teliti. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data adalah cara mengolah data hasil penelitian sehingga membuktikan kebenaran hipotesis yang diberikan. Menganalisis data ada berisi mendeskripsikan data, menginterpretasikan data, dan menganalisis data. Yang terakhir ada laporan penelitian. Pertama, yang harus ditulis di dalam laporan adalah pendahuluannya, lalu harus membuat tinjau pustaka, metode penelitian, data dan pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka, dan juga lampiran. Selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu ketertarikan biologi dengan ilmu. Materi berikutnya adalah ketertarikan biologi dengan ilmu lain. Biologi tidak berdiri sendiri. Biologi memiliki banyak ketertarikan dengan ilmu lain, seperti dengan ilmu arkeologi, geografi, sosiologi, fisika, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya, manfaat dan bahaya ilmu biologi. Nah, selanjutnya pertama ada manfaat dan bahaya biologi. Pertama kita akan membahas tentang dampak positifnya. Dalam dampak positifnya dari ilmu biologi kita dapat lihat dari bidang pertanian, yaitu adanya diterapkan jaringan kultur. Kalau dalam bidang kesehatan adanya antibiotik atau obat-obatan. Selanjutnya di peternakan adanya inseminasi buatan, dan yang terakhir di industri adanya pembuatan yogurt. Karena dalam pembuatan yogurt dibantu dengan bakteri Lactobacillus yang untuk memfermentasikan susu menjadi yogurt. Dampak negatif atau bahayanya dari ilmu biologi adalah pertama, hama menjadi resisten akibat penggunaan pestisida. Selanjutnya adalah kerusakan ekosistem, dan yang terakhir contohnya adanya pembuatan senjata biologi. Baiklah, kita akan langsung masuk ke materi terakhir, keselamatan kerja di laboratorium. Terakhir adalah materi keselamatan kerja di laboratorium. Demi menghindari kecelakaan atau terjadinya insiden yang tidak diinginkan selama bekerja di laboratorium, ya, sebaiknya kita mengikuti aturan-aturan berikut. Pertama, yaitu memperhatikan simbol-simbol bahan kimia. Selanjutnya, mempersiapkan diri atau menggunakan alat bantu yang sesuai dan berhati-hati. Dan yang selanjutnya, menggunakan jas lab dan alat pelindung lainnya seperti kacamata atau sarung tangan. Selanjutnya, membasuh anggota tangan jika ada terkena bahan kimia atau tutup dengan plester, karena akan berbahaya untuk kulit atau terjadi iritasi lainnya. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.